Notaris itu ada lagi PPAT. PPAT. Apa itu PPAT? Pejabat pembuat akte tanah. Oke. Jadi yang ngurusi pertanahan itu, orang kan selalu menyebut namanya notaris. Padahal itu jabatan berbeda. Sudahlah, taruh di perjuangan, sebagian disisihkan, terus untuk perjuangan dan lain-lain. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Mas Daniel. Gimana kabarnya Mas Daniel? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Daniel ini, beliau itu adalah alumni HMI yang sehari-hari menjadi notaris di Bojonegoro, betul begitu? Wah, gimana ceritanya? HMI kok bisa menjadi notaris? Gimana ceritanya? Ya menggeluti bidang yang masih jarang saudara. Kan banyak dari kita ini kan lebih banyak fokus di politik, betul, di bisnis. Nah, yang bidang-bidang jarang diambil itu seperti kalau dokter sudah banyak banget. HMI kan sudah banyak menguasai di kedokteran. Betul. Nah, di hukum itu rata-rata di lawyer. Nah, kami ngambil yang di bidang notaris. Notaris. Jadi kalau kalian ada hubungannya dengan tanah ataupun berbagai hal, bisa ke Mas Daniel. Sebetulnya notaris itu gimana sih Mas Daniel? Apa saja yang bisa dikerjakan oleh notaris itu? Jadi di notaris itu kami memiliki dua organisasi dalam satu tubuh. Dua organisasi dalam satu tubuh. Apa itu? Jadi notaris, orang itu kan mengenal notaris. Tapi sebetulnya di notaris itu ada lagi PPAT. PPAT. Apa itu PPAT? Pejabat pembuat akte tanah. Jadi yang ngurusi pertanahan itu, orang kan selalu menyebut namanya notaris. Padahal itu jabatan berbeda. Notaris. Itu jabatan terpisah. Cuma orang selalunya bawa notaris karena padahal PPAT. Padahal itu PPAT. Urusan tanah. Bedakan guys, PPAT sama notaris. Terus kalau notaris itu rata-rata yang bertindak di bidang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Seperti PT, CV, perjanjian, terus ikatan, itu pembikinan yayasan, terus koperasi, apa itu semuanya di notaris. Tapi kalau mulai jual beli tanah, hibah, itu di PPAT. Jual beli tanah, hibah, waris itu di PPAT. Jadi orang awam seperti para aktivis hijau hitam, saya sendiri pun juga kelihatannya belum paham betul. Pokoknya semuanya notaris. Jadi ada notaris yang tidak PPAT. Ada PPAT yang tidak notaris. Karena mungkin belum waktu ikut ujian belum berkesempatan atau belum ada pembukaan gitu. Kalau PPAT di bawah Kementerian ATR BPN. PPAT di bawah ATR BPN. Kalau notaris di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ada di dua kementerian, guys, nggak tahunya. Jadi ya mungkin kalian juga seperti saya kurang paham juga. Mas Daniel, ngomong-ngomong, sebagai aktivis HMI di notaris, gimana ceritanya di HMI dahulu? Ini kan pemirsa hijau hitam itu pengen tahu, ini aktivis HMI kok di notaris ya? Gimana ceritanya? Nah itu ceritanya agak panjang, tapi posisi saya ini waktu ber-HMI itu masih mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi? Di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Universitas Muhammadiyah Gresik. Cuma ikut LK-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Ikut LK di Malang, kuliah di Gresik, ikut LK di Malang. Karena di Gresik saat itu belum ada HMI. Jadi yang babat tanah Gresik, bukan babat tanah Jawa, babat tanah Gresik HMI itu panjenengan. Tahun 2004, 2005
saya membawa 40 peserta LK dari Gresik ke Malang. Oke. Sama Korkom UMM saat itu Bang Maskur Saidi. Oke. Yang sekarang lagi di Jogja. Oke. Itu dibagi beberapa komisariat LK-nya. LK-nya. Ya, Karena 40-an. Karena tadinya saya bilang cuma 10 sampai 20. Nah, setelah itu pesertanya 40 yang kita bawa. Tadinya pesan 1 elop, tadinya hampir 3 elop. 40, bayangkan. Terus akhirnya gimana? Ya itu akhirnya kami berproses di Malang, kami belajar banyak tentang HMI. Terus kami buka komisariat di Gresik. Cuman bertahan 2 tahun. Ya karena teman-teman sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Maka Gresik itu pernah vakum hampir 3 atau 4 tahun. Oke, itu sebetulnya gini, pada waktu saya di HMI sekitar tahun 95, saya aktif di HMI 95, kemudian yang saya ingat waktu ketua Korkom dan kemudian 97, 98 kemudian ke Catat, itu kita juga sudah melaksanakan LK untuk Gresik. Tapi waktu itu sesudah itu nggak tahu nggak ada lagi. Ya, saya mungkin yang kedua mengulang sejarah itu. Dan itu hanya bertahan setahun 2 tahun lah. Oke. Setelah itu off lagi. Baru Gresik itu tahun 2009 kalau saya nggak salah ingat itu ada HMI dan itu diutuni. Oke. Ya. Kok gimana ceritanya sebagai pembuka awal di HMI Gresik, selanjutnya kuliahnya di akuntansi, tapi bisa notaris ini hebat ini menjadi semacam saya kuliahnya di akuntansi, saya kuliahnya di ini, bisa jadi notaris juga, gimana sih? Iya. Jadi 2004 saya kuliah, 2003-2004 saya kuliah di UMM akuntansi. Oke. Oleh ibu saat itu diminta untuk pindah ke Gresik. Nah saat itu keluarga cukup dekat dengan Pak Rektor. Pak Rektor waktu itu. Akhirnya saya pindah di Gresik, mendirikan HMI itu selama setahun. Setelah itu ada IKMA Jatim, Ikatan Mahasiswa Akuntansi Jawa Timur, pemilihan di Brawijaya. Saya ikut pemilihan, pulang dari pemilihan mau ada makerja lagi. Ternyata saya kecelakaan. Subhanallah. Akhirnya berhenti di Gresik, dampingi pilkadanya Pak Yoto. Setelah itu deal-dealan sama Pak Yoto, kalau Pak Yoto jadi, saya harus kuliah. Tak kira habis itu dibiayai sama Pak Yoto, ternyata enggak. Ternyata saya suruh kuliah sendiri, tapi saya tepati janji saya dengan kuliah hukum. Akhirnya kemudian menjadi notaris ini. Jadi ada sebuah kesempatan yang panjang, yang luas. Kalau memang pada titik tertentu pengen pindah kuliah pun juga bisa untuk jadi notaris. Sebetulnya kalau jadi notaris itu pada awalnya Mas Daniel merasa yakin nggak bisa mengerjakan tugas-tugas itu? Enggak. Apalagi kuliahnya kurang serius saat itu. Jadi apa ya? Saya dapat pesan dari seorang teman yang selalu mengingatkan saya bahwa Pak Yai dulu pernah menyampaikan belajar itu harus tiada hentinya, termasuk mengajar. Jadi belajar yang paling bagus adalah saat Anda mengajar. Saat mengajar, jadi learning by doing. Jadi ketika mengajar itu penting. Terus karena kayak Mas Agus mungkin ilmu waktu kuliah itu hanya sedikit yang didapat. Biasanya karena kita mahasiswa mendengar satu arah. Tapi begitu kita jadi dosen, kita kan mau menyampaikan apa materi yang kita mau sampaikan. Betul. Mau nggak mau panjenengan harus belajar. Jadi karena itulah saya waktu menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selama 2 tahun. Disitulah saya baru belajar yang sebenar-benarnya tentang ilmu notaris, ilmu hukum, ilmu notaris, bahwa ternyata ada undang-undangnya terpisah sendiri yang harus ditekuni dan diutuni. Jadi apa ya, manfaat mengajar itu dari
gitu. Jadi awalnya tidak yakin, sambil ngajar sambil membuka notaris kemudian bisa. Kalau ngomong-ngomong Mas Daniel sekarang ini, apakah sudah bisa berjalan runde sebagaimana ekspektasi dahulu atau masih? Ya alhamdulillah saat ini ya titiknya kalau pesan Bapak itu selama kamu masih hidup di perjuangan. Ya subhanallah. Selama kamu masih hidup di perjuangan, yakinlah rezekimu tidak akan pernah ditutup sama Allah. Subhanallah. Selama kalian masih aktif di HMI, di KAHMI, menghidup-hidupi, insya Allah rezeki tidak akan ditutup. Oke, subhanallah. Dan itu terjadi. Oke, subhanallah. Jadi semakin kita utuh di perjuangan, yakinlah rezekinya semakin tambah. Dan alhamdulillah saya menularkan ke beberapa teman notaris yang kebetulan memiliki kebiasaan bersama, nongkrong bareng dan lain-lain. Kita berbagi cerita itu. Sudahlah, taruh di perjuangan, sebagian disisihkan, terus untuk perjuangan dan lain-lain. Ya alhamdulillah, Mas, kantorku kok tambah rame ya. Gitu menyenangkan ini. Jadi kalian kalau sekarang masih kurang greget di HMI ataupun yang greget di kami, ya harus greget supaya ada rezeki. Subhanallah. Mas Daniel, ini kan sudah cukup panjang lebar. Ada tips-tips atau maksudnya motivasi atau pesan untuk para teman-teman ini? Yang paling besar, jangan pernah lelah berbuat untuk perjuangan. Karena rezekimu Allah itu Maha Pengatur. Ketika kita berjuang untuk agama Allah, mustahil Allah akan diam. Subhanallah. Jadi jangan pernah berhenti berjuang di jalan Allah. Insya Allah rezeki akan selalu ada mengalir. Itu motivasi atau closing statement dari Mas Daniel. Beliau adalah alumni HMI yang sekarang juga menjadi pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur, menjadi salah satu wakil bendahara. Amanah itu. Tapi yang lebih penting adalah beliau adalah orang yang awalnya tidak yakin di dunia notaris, sekarang bisa jalan runde. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos. Sampai